Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada sore hari ini kita masih berada di Kabupaten Jepara, tepatnya masih di Kecamatan Donorojo, di ujung Watu atau ujung Batu. Kali ini kita akan menampilkan yakni peninggalan sejarah yang berupa watu kurung yang di dalamnya adalah berupa batu pada zaman dahulu dan dikelilingi oleh akar-akaran. Sebelumnya dukung kami dengan subscribe karena subscribe adalah gratis. Dinamakan watu kurung atau dalam pemaknaan bahasa Indonesianya adalah batu yang terkurung di dalam akar pohon yang menjulang ke atas. Di sini bertepatan di atasnya adalah Gua Tritip yang dimana berhubungan erat dengan cerita yang berkembang atau dari babakan sejarah yakni Mbah Sumowijoyo. Terlihat di sekeliling watu kurung adalah banyak sekali bebatuan di mana yang area atasnya adalah pegunungan dan juga bahwa di sini dahulunya adalah lautan. Karena apa? Terdapat peninggalan yang sebelumnya sudah kita ceritakan, terdapat perahu di dalam Gua Tritip sana, yakni berupa sempalan perahu. Yang dimana adalah di sini tempat bertapanya orang-orang pada zaman dahulu, yakni mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi watu kurung ini adalah menjadi sebuah bukti bahwa dahulunya di tempat ini yang berupa lautan kalau tidak salah, karena yang menjorok ke bawah sana itu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pati, tepatnya arahnya adalah di Gunung Muria. Di sini teman-teman bisa melihatnya dengan sendiri betapa menakjubkannya batu yang terkurung di dalam akar, dan itu menyelimutinya sangat erat atau benar-benar penuh sekali batu di dalamnya. Kalau dilihat secara saksama, di sekelilingnya banyak sekali batu-batu yang begitu banyak, yang dimana jaraknya tidak terlalu jauh dari satu dengan yang lainnya. Dikarenakan kalau semisal batu ini dari pegunungan, mungkin bisa terjadi juga, tapi kemungkinan besar kalau dilihat dari sejarah, karena dulu itu adalah lautan, karena adanya dengan cerita Selat Muria, bisa juga batu-batu yang besar ini terbawa oleh arus laut dan menuju ke sini. Karena ada bukti juga di atas Gua Tritip ada yakni sempalan perahu, yang dimana diceritakan juga berhubungan erat dengan eranya Sampokong atau Laksamana Cheng-ho. Jadi untuk keterkaitan babakan sejarah dan cerita versi aslinya kita masih belum mengetahuinya secara pasti. Namun jika teman-teman dan sobat petualang bisa atau mempunyai pengalaman tersendiri atau cerita yang lebih menarik, bisa berbagi di kolom komentar dengan kita. Atau bisa juga bahwa di sininya dulunya adalah bebatuan-bebatuan yang sangat tinggi dan di atasnya adalah berupa banyak pepohonan. Tetapi yang ada akarnya yang menyelimuti batu itu hanya ada di sini. Dan nantinya akan kita perlihatkan ada juga batu yang namanya batu Paseban atau batu Paseban, di mana batu tersebut bertujuan atau kegunaannya adalah untuk berkumpul. Jadi batu Paseban atau Paseban itu tujuannya untuk batu yang lebar dan untuk berkumpul. Jadi kalau semisal ada batu Paseban, bisa dikatakan bahwa dahulunya tempat berkumpulnya para orang-orang zaman dahulu, atau mungkin bisa jadi adalah zaman kewalian. Jadi kita tidak tahu sama sekali apakah dahulunya dari Mbah Sumowijoyo ini rentetannya sampai ke atas sampai ke zaman kewalian dan juga para wali-wali yang ada di tanah Jawa tentunya. Minimnya informasi yang kita dapatkan atau kita rangkum tidak menyurutkan
teman-teman kita untuk mencari lebih detail atau lengkapnya tentang babakan sejarah Watu Kurung ini, yang dimana tentunya pada zaman dahulu banyak sekali batu-batu yang bersebelahan ataupun tidak jauh jaraknya. Ini dapat kita simpulkan mungkin pada eranya zaman megalitikum, karena kalau zaman pertapaan para orang-orang sakti zaman dahulu itu biasanya lebih ke atas. Kalau ditarik lebih ke atas lagi, itu menurut kita dari babakan sejarah itu pasti tentunya dari zaman kewalian ataupun dari zaman kerajaan. Dan teman-teman bisa melihatnya sendiri dari sisi sebelah kanan ataupun dari depan, tampak pepohonan yang sangat lebat di sini, dan juga tempat menjadi wisata, salah satu destinasi wisata yang sangat bagus dari segi pemandangan alamnya dan juga dari sisi ke bawahnya juga. Dan di sini adalah batu paseban atau batu paseban, di mana batunya yang sangat luas, kurang lebih diameternya atau panjangnya kalau tidak salah adalah sekitar 4-5 meter dan lebarnya sekitar 2,5 meter atau 3 meter. Batu paseban ini membentuk seperti tempat duduk. Jadi sebelum adanya pembangunan, yakni yang di atas adalah Gua Tritip, tentunya di sini adalah tempat atau pepohonan yang sangat lebat dan juga disertai dengan pegunungan-pegunungan yang tinggi tentunya. Dan di area bawahnya sana kemungkinan besar adalah lautan karena adanya peninggalan perahu yang dimana berhubungan erat dengan Mbah Sumowijaya waktu bertapa, dan juga ada kaitannya dengan eranya Sampokong atau Laksamana Chengho. Dan di sini batu paseban menjadi salah satu bukti yang ada di Gua Tritip ini atau di ujung batu Kecamatan Donorejo, yang menjadi peninggalan sejarah yang sangat penting bagi generasi muda untuk bisa menjaga dan melestarikan, di mana adanya temuan batu, entah itu dulunya diukir pada zaman-zaman dahulu atau mungkin sudah membentuk seperti ini. Jadi kita tidak tahu secara pastinya. Yang jelas ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang bagus di Kecamatan Donorejo, tepatnya di Gua Tritip yang sebelah atas, dan di bawahnya ini adalah beberapa peninggalan, yakni yang sebelah kanan adalah Watu Kurung dan di sini adalah batu paseban. Jejak zaman kewalian atau berhubungan erat dengan era kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa tidak luput pula dengan peninggalan-peninggalannya. Jadi kita tidak tahu secara pasti apakah dahulunya di sini menjadi tempat berkumpulnya para wali atau mungkin ada beberapa utusan dari kerajaan-kerajaan untuk dijadikan berkumpul. Jadi kurang tahu. Kalau semisal adanya paseban atau paseban, biasanya itu digunakan untuk tempat berkumpul. Dan mungkin dari kita apa yang sudah kita berpetualang atau kita ceritakan cukup sampai di sini dulu. Jika ada kata-kata yang salah dalam berucap, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Tunggu petualangan kami di tempat-tempat yang menarik lainnya.